Sebelum kita benar-benar memulai, izinkan aku menyampaikan sesuatu dengan pelan, jujur, dan penuh kesadaran. Bukan sebagai kreator konten, bukan sebagai suara di layar, tetapi sebagai sesama manusia. Video ini tidak diciptakan untuk dinilai dalam hitungan detik. Ia tidak dibuat untuk dikonsumsi dengan cepat atau diputuskan secara impulsif. Video ini dirancang untuk terbuka secara perlahan, seperti cara pemahaman sejati tumbuh di dalam diri kita. Jika kamu memilih untuk bertahan sampai akhir, kamu sedang memberi dirimu sendiri sebuah hadiah. Ruang untuk benar-benar memahami, jadi tarik napas dalam-dalam. Biarkan dunia luar melembut untuk sesaat. Lepaskan urgensi, tekanan, kebisingan, dan kebutuhan untuk segera menentukan sikap. Dalam beberapa menit ke depan, tidak ada tuntutan apapun darimu. Tidak ada yang harus kamu buktikan. Ruang ini sepenuhnya milikmu. Halo, perempuan terkasih. Pernahkah kamu benar-benar bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku tertarik pada orang tertentu? Mengapa, meskipun kita telah belajar, tumbuh, dan memiliki pengalaman, pola yang sama terus kembali? Mengapa tipe yang salah terasa begitu familiar? Atau mengapa sosok yang tampak tidak terjangkau bisa hidup diam-diam di hati selama bertahun-tahun? Dalam psikologi, tidak ada kebetulan. Hati manusia bekerja dengan presisi yang jauh lebih dalam daripada yang sering kita sadari. Siapa yang menarik perhatian kita sebenarnya jarang berbicara tentang mereka. Sebaliknya, itu berbicara tentang kita, tentang kebutuhan yang tidak pernah terucapkan, tentang kelelahan emosional yang terakumulasi, tentang rasa lapar akan keamanan, pengakuan, kebebasan, atau gairah hidup. Perhatian kita mengikuti arus bawah sadar jauh sebelum logika mengambil alih. Hari ini, kita akan mendengarkan arus itu dengan jujur. Ini bukan tes kepribadian. Ini bukan ramalan. Ini adalah undangan untuk masuk ke dalam diri. Kita tidak berbicara tentang astrologi atau takdir. Kita berbicara tentang kebutuhan psikologis jiwamu, di sini dan saat ini. Pada fase hidup ini, izinkan dirimu melambat. Dengarkan tanpa menghakimi. Di hadapanmu ada 6 energi maskulin, 6 archetype. Jangan mencoba menganalisisnya dengan logika, norma sosial, atau apa yang seharusnya. Jangan bertanya mana yang paling aman, paling masuk akal, atau paling diterima. Perhatikan saja dorongan pertama yang muncul di dalam dirimu, kemana perhatianmu tertarik secara alami. Archetype pertama adalah pelindung, sang pengasuh. Energi ini tenang, stabil, dan tidak haus validasi. Ia tidak perlu membuktikan kekuatannya. Jika archetype ini menarikmu, jiwamu sedang berbicara dengan sangat jelas. Kamu lelah, bukan secara fisik, tetapi secara eksistensial. Kamu telah terlalu lama menjadi kuat, terlalu lama memikul tanggung jawab, terlalu lama menjadi orang yang menahan segalanya tetap berjalan. Pilihan ini mencerminkan kerinduan mendalam untuk merasa aman, untuk berhenti mengontrol, untuk akhirnya boleh bersandar. Kamu ingin dicintai tanpa harus berprestasi, dirawat tanpa harus menjelaskan, diterima bukan hanya saat kamu kompeten, tetapi juga saat kamu rapuh. Namun archetype ini membawa pertanyaan jujur. Apakah kamu siap benar-benar melepaskan kendali? Karena perlindungan bisa menjadi tempat berlindung, atau penjara yang terlihat indah. Archetype kedua adalah pejuang, sang penakluk. Energi ini bergerak, aktif, penuh tujuan. Jika ia menarik perhatianmu, jiwamu tidak meminta istirahat, ia meminta pengakuan. Mungkin kamu merasa tak terlihat, dianggap remeh, dinilai dari fungsi, bukan esensi. Pilihan ini mencerminkan keinginan untuk dipilih dengan penuh keyakinan, untuk diperjuangkan, untuk merasa penting. Energi ini membawa intensitas, arah, dan ambisi. Hidup terasa penuh makna, tetapi jarang tenang. Di mana selalu ada pertempuran, di sana jarang ada ruang untuk bernapas. Bayangannya adalah kelelahan emosional dan keintiman yang bersyarat. Tanyakan dengan jujur, apakah kamu mencari gairah atau sedang melarikan diri dari keheningan batin? Archetype ketiga adalah sang penggoda, jiwa muda abadi. Ia spontan, magnetis, dan tak terduga. Tidak menjanjikan keamanan, ia menjanjikan rasa hidup.
Jika archetype ini menarikmu, jiwamu sedang sangat bosan. Hidupmu mungkin stabil, rapi, dan benar, tetapi ada bagian dalam dirimu yang merasa mati perlahan karena rutinitas. Kamu tidak mencari pasangan, kamu mencari rekan kejahilan, seseorang yang membangunkan sisi mudamu, yang mengingatkan bahwa kamu masih diinginkan, masih hidup, masih mampu terkejut oleh dunia. Energi ini membawa tawa, gairah, dan emosi yang intens, tetapi jarang keberlanjutan. Ia hidup di momen, bukan komitmen. Pertanyaannya sederhana namun penting. Apakah kamu mencari kegembiraan atau pelarian? Berhentilah sejenak. Rasakan reaksi di tubuhmu, ketertarikan, penolakan, kenyamanan, atau ketidaknyamanan. Semuanya valid. Alam bawah sadarmu telah berbicara. Arketip keempat adalah pasangan yang tenang dan stabil. Pilihan ini mencerminkan kedewasaan emosional yang mendalam. Tidak ada drama, tidak ada permainan kekuasaan, hanya kehadiran. Jika energi ini beresonansi, kamu telah lelah dengan kekacauan emosional. Kamu tidak lagi ingin mengesankan atau terkesan. Kamu ingin dipahami. Ini adalah energi kebersamaan sejati, percakapan panjang, keheningan yang aman, cinta yang ditunjukkan melalui konsistensi, perhatian, dan ketersediaan emosional. Tidak spektakuler, tetapi bertahan lama. Tantangannya halus. Jika sistem sarafmu dibentuk oleh kekacauan, kedamaian bisa terasa asing. Apakah kamu siap berhenti menyamakan kecemasan dengan cinta? Arketip kelima adalah sang pengelana, jiwa bebas. Ia ingin tahu, luas, dan tidak terikat. Jika ini yang menarikmu, jiwamu sedang meminta ruang. Mungkin hidup terasa terlalu sempit, terlalu ditentukan oleh peran dan ekspektasi. Energi ini membawa inspirasi, kreativitas, dan kemungkinan baru. Namun stabilitas tidak dijamin. Pertanyaannya bukan apakah energi ini benar atau salah. Pertanyaannya, apakah kamu mencari kebebasan bersama atau sedang melarikan diri dari keterikatan? Arketip terakhir adalah sosok yang jauh dan misterius. Dingin, tertutup, sulit dijangkau. Jika ini menarikmu, kamu tertarik pada tantangan, pada sesuatu yang harus diperjuangkan. Pilihan ini sering mencerminkan keyakinan tak sadar bahwa cinta harus dibuktikan, bahwa kehangatan datang setelah usaha. Energi ini membawa kedalaman dan kecerdasan, tetapi ketersediaan emosionalnya terbatas. Risikonya adalah kelaparan emosional. Ini bukan kelemahan, ini undangan untuk berbelas kasih pada diri sendiri. Tanyakan dengan lembut, apakah kamu mencari kedalaman atau validasi? Sekarang lihat kembali ke 6 arketip itu. Perlindungan, penaklukan, permainan, kebersamaan, kebebasan, dan jarak. Tidak ada pilihan yang salah. Yang menarikmu adalah cermin paling jujur dari kebutuhanmu saat ini, bukan takdirmu. Dan inilah kebenaran terpenting. Pria bukanlah sumber dari kebutuhan-kebutuhan itu. Mereka hanyalah cermin. Hubungan terdalam dalam hidupmu adalah dengan dirimu sendiri. Saat kamu mulai memberi dirimu rasa aman, pengakuan, kebebasan, atau kedalaman, dunia luar akan menyesuaikan secara alami. Terima kasih telah memilih untuk hadir di dunia yang terus berlari keluar. Memilih untuk melihat ke dalam adalah tindakan yang sangat kuat.